Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas di ayat yang ke-16, lanjutan di ayat yang tadi malam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li saba'in, sesungguhnya bagi kaum Saba, fi maskanihim, di tempat kediaman mereka, yaitu Yaman. Kenapa dinamakan Saba? Karena nenek moyang mereka ada yang bernama Saba dulu, sehingga tempat itu disebut dengan Saba, negeri Yaman. Ayatun, ada tanda, yakni yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Jannatani, yaitu dua buah kebun, ayyamini wa shimali, yaitu dari kanan dan kiri. Kulu mir rizkin, makanlah dan oleh kalian dari rezeki Tuhan kalian. Rabbikum washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepadanya atas nikmat-nikmat yang diberikan di negeri Saba itu. Baldatun, sebuah negara kalian, thayyibatun, yang baik. Kenapa disebut dengan baik? Tadi malam sudah saya jelaskan. Negeri Saba itu adalah negeri yang subur, bahkan juga bersih. Diriwayatkan oleh sebagian ulama, kalau orang dulu datang ke Saba, dia membawa kutu. Kalau masuk ke negeri Saba, kutu itu mati dengan sendirinya. Kenapa? Dari saking bersihnya negeri Saba itu. Tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, bersih. Jadi ini luar biasa. Wa rabbun ghafur, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka kita berdoa semoga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena disebut negeri Saba dulu adalah negeri baldatun thayyibatun, negeri yang baik, itu karena subur. Ada dua kebun. Indonesia ini malah lebih dari dua kebun, ya. Ada kebun sawit, ada kebun nangka, kebun durian, pokoknya banyak. Semoga Indonesia ini bisa maju. Nah, sudah kita ini masuk kriteria Al-Quran di surah Saba, baldatun thayyibatun. Fa'aradu, tetapi mereka berpaling, yakni tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arsalna alaihim, maka kami datangkan kepada mereka sailal arim, banjir yang besar. Nah, al-arim ini adalah bentuk jamak dari kata urmah namanya, yang artinya adalah bendungan yang menampung air sampai waktu yang dibutuhkan. Kalau sekarang itu dam, kalau kata orang Madura, bendungan, ya, yang menampung kebutuhan air mereka. Waktu itu air ini pecah, yang membendung itu pecah dan kemudian menenggelamkan semua kebun-kebun dan harta mereka. Jadi yang asalnya dua kebun itu menjadi sumber ekonomi mereka, dikarenakan fa'aradu, dia berpaling dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa'arsalna alaihim sailal arim. Al-arim itu berasal dari kata urmah, artinya bendungan yang membendung air. Jadi ketika kebutuhan itu dibutuhkan, itu cukup, Pak. Karena berpaling dari rahmat Allah, Allah ratakan mereka dengan air yang justru menurut mereka manfaat. Ya, jadi maksudnya gini, kadang ketika kita itu mempersiapkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, tapi kalau Allah memberikan musibah kepada kita, maka yang bermanfaat itu justru menjadi
musibah kepada kita. Wa baddalnahum, dan kami ganti kedua bijannataihim, kedua kebun mereka, jannataini dawatai, dengan dua kebun yang ditumbuhi ukulin hamtin, pohon-pohon yang berbuah pahit. Jadi yang dimaksud ukulin hamtin, buah-buah yang pahit sekali, tidak ada rasanya, hanya pahit. Jadi asalnya kebun yang sangat penuh dengan rezeki-rezeki yang enak, buah-buah yang enak. Nah, karena berpaling dari nikmat Allah, rahmat Allah, Allah jadikan kebun itu malah rata dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang pahit. Wa aslin, dan pohon asal, wa syai'in min sidrin qalilin, dan sedikit pohon sidr. Dzalika jazainahum, demikianlah penggantian itu, kami memberi balasan kepada mereka. Kenapa kok Allah memberikan balasan itu? Bima kafaru, karena kekafiran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan kami tidak menjatuhkan pembalasan melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Illal kafur, orang-orang yang sangat kafir. Maksudnya yang dimaksud dengan al-kafur di sini adalah orang yang sudah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun ki kening bero ni sakone enten, Pak. Mula cerita tak ning bero sekali. Sebagaimana umatnya Nabi Nuh itu tidak langsung diazab oleh Allah. Sebelum memang sudah mentok, mereka itu sudah tidak ada harapan lagi. Maka Allah datangkan azab berupa tsunami dan banjir yang besar. Wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan mereka, yakni penduduk negeri Saba. Saya ulang lagi, kenapa disebut dengan Saba? Karena ada nenek moyang mereka yang bernama Saba. Tepatnya di Yaman dulu. Wa bainal qura, dan antara negeri-negeri allati barakna fiha, yang kami limpahkan berkat kepadanya, yakni kelimpahan air dan banyaknya pepohonan. Yang dimaksud adalah kampung-kampung negeri Sam, tempat mereka lewat untuk tujuan berdagang. Quran zahiratan, beberapa negeri yang berdekatan, mulai Yaman sampai ke Syam. Wa qaddarna fiha as-sayr, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan hingga mereka dapat istirahat pada satu tempat, kemudian menginap pada tempat lainnya sampai pada akhir perjalanan mereka. Nah, di dalam perjalanannya mereka tak perlu lagi membawa bekal air. Allah katakan, siru fiha, berjalanlah kalian di kota. Di kota itu maksudnya layaliya wa ayyaman aminin, pada malam dan siang hari dengan keadaan aman. Tidak perlu takut lagi dalam perjalanan itu kekurangan air. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, maka mereka berkata, ya Tuhan kami, katanya, ba'id baina asfarina, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Yakni ke negeri Sam, maksudnya jadikan tempat-tempat yang dilalui itu menjadi padang sahara, supaya jarak perjalanan itu dianggap sangat jauh lagi bagi orang-orang miskin, yaitu karena mereka membutuhkan bekal-bekal yang banyak dan persediaan air yang cukup. Maka mereka mengingkari nikmat itu.
wa zalamu anfusahum, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan kekafiran. Faja'alnahum ahaditsa, maka kami jadikan mereka ahaditsa, buah mulut. Yakni bagi orang-orang yang sesudah mereka dalam hal itu, wa mazzaqnahum, dan kami hancurkan mereka kulla mumazzaqin, sehancur-hancurnya. Yang dimaksud adalah dicerai-beraikan dari negeri tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada yang telah disebutkan, la ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni pelajaran, li kulli sabbarin, bagi setiap orang-orang yang sabar, yakni menahan diri dari perbuatan maksiat, syakurin, lagi bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Jadi orang yang kufur terhadap azab, terhadap nikmat-nikmat Allah, kalau sudah dia luar biasa ingkarnya, maka tinggal tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad saddaqa alaihim iblisu, walaqad saddaqa, dan sesungguhnya telah membuktikan kebenaran, alaihim, terhadap mereka, yakni terhadap orang-orang yang kafir. Antara lain adalah negeri Saba, penduduk negeri Saba. Iblisu dhannahu, iblis, yakni yang membuktikan kepada mereka, iblis, akan kebenaran sangkaannya, bahwa apabila ia menggoda mereka, maka niscaya mereka akan mengikutinya. Jadi ketika Allah mengisahkan penduduk negeri Saba yang ingkar kepada Allah, maka Allah jelaskan walaqad saddaqa alaihim, dan sesungguhnya telah membuktikan kebenaran terhadap mereka. Siapa yang membuktikan? Iblisu dhannahu, yaitu iblis dengan prasangkanya. Iblis itu dulu ketika menggoda manusia, kata iblis, niscaya mereka akan mengikutinya. Jadi iblis itu sudah menyangka dulu ketika manusia nanti digoda oleh iblis, itu akan mengikutinya. Fattaba'uhu, lalu mereka mengikutinya. Maka benarlah dugaan iblis itu, atau nyata benar diikuti oleh manusia. Illa fariqan, kecuali sebagian dari orang-orang yang minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman tentunya. Mereka tidak akan mengikuti tipu daya iblis. Wa ma kana lahu alaihim, dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, min sultanin, ya, kemampuan, kekuasaan. Jadi iblis itu tidak mempunyai kemampuan bagi orang-orang yang memang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa lina'lama, melainkan hanyalah agar kami dapat mengetahui, yakni menyatakan, may yu'minu bil akhirati, siapa yang beriman kepada akhirat, adanya kehidupan akhirat, wa mimman huwa minha fi syakkin, dan siapa yang ragu-ragu tentang hal itu. Jadi orang yang beriman itu tidak bisa digoda oleh iblis. Kenapa? Nah, karena memang agar Allah mengetahui siapa yang memang betul-betul percaya secara yakin betul akan adanya negeri akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in, dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Hafizin, wa rabbuka ala kulli syai'in, dan Tuhanmu terhadap segala sesuatu, hafizun, maha memelihara, yakni maha mengawasi. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillahi, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir Mekah, ud'ul ladzina za'amtum, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan-Tuhan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad katakan kepada orang-orang yang kafir itu, coba seru Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka. La yamlikuna mithqala dzarratin. Mereka tidak memiliki seberat dzarrah, meskipun hanya seberat dzarrah. Apa yang dimaksud adalah mereka tidak punya kebijakan, kebajikan dan keburukan. Fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan juga tidak di bumi. Wa ma lahum fiha min syarkin, wa ma lahum fiha min syirkin. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad yang diseru oleh orang-orang kafir itu tidak punya ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi. Wa ma lahu, dan tidak ada baginya. Yang dimaksud adalah bagi Allah Subhanahu wa taala minhum, dari mereka yang dianggap Tuhan oleh orang-orang jahiliyah, min zahirin, seorang pembantu pun. Jadi Allah ketika membuat alam semesta ini tak butuh pembantu, Pak. Jadi tidak ada pembantunya. EKTV, Pak. Jadi tak layak ketika ada manusia yang menyembah kepada selain Allah, karena ketika membuat langit dan bumi Allah tidak butuh bantuan mereka. Dan mereka tidak punya sesuatu yang baik dan yang buruk dalam hal mengatur alam semesta ini. Makanya kita ada doa, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Ketika disebut nama Allah maka tidak ada lagi mudarat di langit dan di bumi. Jadi kata Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah. Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka itu tidak ada andil, tidak ada memiliki seberat dzarrah. Tidak ada kekuatan sama sekali. Wala tanfa'u syafa'ah, dan dia adalah berguna syafaat indahu, di sisi Allah. Ya, ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka bahwa sesungguhnya Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu akan dapat memberikan syafaat kepada mereka nanti di akhirat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat illa liman adzina, melainkan bagi orang-orang yang diizinkan, lahu, baginya, yakni untuk memberikan syafaat, hatta idza fuzzi'a, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan, an qulubihim, dari hati mereka. Karena ada orang yang diizinkan untuk memberi syafaat memang nanti. Qalu, mereka berkata, yakni sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain, karena mendapat berita gembira itu, madza qala rabbukum, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian mengenai syafaat itu? Qalu, mereka menjawab dengan perkataan al-haqqa, yang benar, yakni dia itu telah memberi izin kepadanya untuk memberi syafaat. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi. Ya, Allah ini maha tinggi atas semua makhluknya. Al-kabiru, lagi maha besar, yang maha agung. Jadi ada orang memang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, yang mana itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard, katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit. Yang dimaksud adalah melalui hujan, ya, bukan langsung turun keker nasi di langit, enggak. Qulillah, katakanlah Allah Subhanahu wal ardi, dan bumi, qulillah, katakanlah Allah yang memberikan itu.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, coba juga katakan, tanyakan kepada orang-orang yang tidak beriman itu, Qul may yarzuqukum minas sama wal ardi, minas samawati wal ardi. Coba katakan kepada mereka, tanyakan, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Dari langit diturunkan hujan, dari bumi diberikan tumbuhan. Nah, pasti mereka akan mengatakan kulillah, Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada jawaban yang lain kecuali Allah. Karena kalau nanti mereka maksa yang memberikan hujan dari langit dan menumbuhkan tanaman dari bawah itu Tuhan mereka, yang dianggap Tuhan oleh mereka, itu mereka disebut orang gila sama orang. Jangankan menurunkan air hujan dari langit, ketika dia kehujanan tidak bisa muka pajungnya. Jangankan mau mengatur tumbuh-tumbuhan keluar dari tanah, menggerakkan tangannya sendiri dia tidak bisa. Disuruh nanam biji saja, patung-patung yang disembah oleh mereka dia tidak bisa. Apalagi menumbuhkan tanaman. Jadi orang-orang jahiliyah itu dulu menganggap bahwasanya patung-patung itu Tuhan. Sekali lagi, patung-patung itu Tuhan. Jadi bukan Tuhan ya, patung itu bukan Tuhan, tapi dianggap Tuhan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, ya sudah, kalau mereka tetap mau mengatakan kekeh dengan pendapatnya kalau patung itu Tuhan, coba Muhammad katakan, siapa yang menurunkan air dari langit dan menumbuhkan tanaman dari bumi? Mereka akan mengatakan kulillah, Allah. Kenapa? Karena kalau mereka mengatakan patung yang menumbuhkan tumbuhan, itu dianggap gila sama orang, tak beres, stres ya. Kenapa? Karena jangankan mau menumbuhkan, nanam bijinya saja mereka tidak bisa, karena tidak bisa gerak. Mau menurunkan hujan, padahal ketika hujan turun, mereka itu tidak bisa ngawop kebecaan, ya. Kena basah. Makanya ini penting ikrambek nih Pak. Polanya ada sebagian tempat, itu di beberapa tempat Pamekasan juga ada. Pamekasan juga ada. Itu ada sebagian tempat itu tidak sholat Pak. Tidak sholat. Kenapa? Karena disebut dengan aliran kebatinan namanya. Aliran kebatinan. Mereka itu sudah sampai katanya. Jadi tidak usah sholat lagi, sudah sampai katanya. Depak. Namun pada saya kira sholat itu tak depak. Nengkek katanya. Tak nuke. Nah, ini perlu ikrambek kalau seperti ini Pak. Oh banyak. Iya. Daerah Katemor ini, Pasar Kepo, Katemor, banyak itu. Los Pak, tak apa aja. Bondai, depak Allah. Bahkan ada sebuah desa, itu sampai gini Pak, sesepuh-sesepuhnya itu bilang, kalau saya mati 40 hari dari kematian saya, silahkan cek kuburan saya, kalau masih ada jasad saya di situ berarti tanda saya tidak diterima. Tapi kalau sudah hilang jasad saya, berarti itu tanda saya diterima. Jadi kalau jasad saya masih ada dalam kubur, tidak usah ikuti saya, berarti saya tidak diterima oleh Allah. Kalau saya hilang, berarti saya diterima oleh Allah. Ini kan memang kacau ini seperti ini Pak. Jadi diterima dan tidak diterima itu bukan ukuran jasad Pak. Bukan ukuran jasad. Sahabat itu ketika mati syahid, itu banyak yang tercabik-cabik tubuhnya. Itu bukan ukuran diterima dan tidak diterima kalau hilang itu. Berani enggak bilang bahwasanya sahabat itu tidak diterima, padahal tubuh-tubuh beliau. Nah, dulu pernah terjadi banjir besar di Madinah. Itu jasad Abu Bakar itu pernah nongol kaki beliau, kemudian diperbaiki lagi. Itu ada sebagian riwayat itu. Jadi jasadnya itu masih ada, masih utuh. Berarti Abu Bakar waktu itu makan bodoh ini enggak. Dijamin surga. Nah, kalau ada orang yang tidak sholat seperti itu,
kita kerembek. Allah nuguluban sambian ni kepada dapanten. Jadi ketika mengatakan war tak ada pak, siapa aja yang tak ada pak. Allahnya kita sama apa tidak? Bodoh Allah tak apa ada, bodoh. Mau nih Ustaz? Allah nere Kristen dan Allah kita tak apa ada pak. Allahnya orang Kristen dengan Allahnya kita tidak sama. Awas, jangan mengatakan sama. Kenapa? Karena Allah yang kita anggap Allah itu tidak punya anak. Lam yalid walam. Tapi kata mereka, Allah versi mereka yang disebut dengan Allah kata mereka, itu punya anak. Sama tidak Allahnya? Tidak sama. Jadi Allah yang dianggap oleh kita itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Bahwa orang Quraisy dulu, orang-orang kafir Mekah, itu percaya bahwasanya ada Allah. Makanya sebelum Nabi diutus, nama ayahnya Nabi siapa namanya? Abdullah. Percaya mereka. Tapi mengatakan Allah punya anak. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak Allah. Makanya ketika mereka melakukan perjalanan itu masih mereka ketika siapa? Gajah-gajah itu siapa? Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib itu mengatakan Ka'bah itu ada yang punya. Mereka mengakui bahwasanya rumah itu adalah rumah Allah, Baitullah. Cuman versi mereka salah. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, tak ada pak. Maka kita katakan Allahnya kita sama apa? Tidak. Kalau sama, lanjut pertanyaan kedua. Nabinya sama apa tidak? Karena pada si Nabi Muhammad, pada si Nabi Ahmad siapa? Gulam Ahmad ya, yang mendirikan Ahmadiyah itu. Gulam Ahmad, Mirza Gulam Ahmad. Takut tepat ke Mirza Gulam Ahmad. Kenapa? Kalau nabinya sama, maka kita ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Adalah orang yang uswatun hasanah. Pernah tidak ada riwayat Nabi itu tidak sholat? Tidak ada. Berarti yang benar kita, karena kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lanjut pertanyaan ketiga, ini terakhir, Pak. Kita apa pada napanten? Yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kalau Quran dan hadis sama-sama kita pegang, maka cari di Al-Quran dan hadis ada tidak perintah yang dibenarkan orang yang tidak sholat? Tidak ada. Yang jadi beda itu karena mereka kadang tak ngakui Quran, tak ngakui hadis. Ngakui kitab apa? Kita ini kitab apa? Polamik kitab Somala. Ya Allah, itu ada yang tidak sholat. Kemudian wa inna au iyyakum. Jadi ketika Allah mengatakan, mereka tidak akan mengatakan ada yang memberi rezeki di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa inna au iyyakum, dan sesungguhnya kami atau kalian, yakni salah satu di antara kedua golongan itu, la ala hudan, pasti berada dalam petunjuk, au fi dhalalim mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad kasih tahu kepada mereka, kalau nanti sudah diketahui siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi, maka nanti pasti akan jelas siapa yang tersesat dan siapa yang diberi petunjuk. Kulla tus'aluna, katakanlah, kalian tidak akan ditanya, amma ajramna, tentang dosa yang kami perbuat. Wala nus'alu amma ta'malun, dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat. Karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Qul yajma'u, qul katakanlah juga Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua di hari kiamat. Summa yaftahu, kemudian dia memberi keputusan. Jadi yang dimaksud dengan bainana rabbuna, Tuhan kita, Pak.
Jadi bukan Tuhan saya dan Tuhan kamu yang disembah itu, enggak. Karena yang Tuhan itu hanya Allah. Summa yaftahu, kemudian dia memberi keputusan, memutuskan bainana, di antara kita, bil haqqi, dengan benar. Maka orang nanti akan jelas yang baik akan masuk surga dan yang jahat akan masuk neraka. Wa huwal fattahu, dan dialah maha memberi keputusan. Al-alim, lagi maha mengetahui. Jadi siapa yang layak dihukum dan siapa yang layak diberikan nikmat. Kul aruni, katakanlah juga kepada mereka, aruni, perlihatkanlah kepadaku. Maksudnya beritahukan kepadaku, alladzi alhaqtum bihi syuraka, sesembahan-sesembahan yang kalian hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya yang kalian sembah. Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Bal huwallahul aziz, dia Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana. Ini Pak, ditantang oleh Allah, coba perlihatkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, coba bilang kepada mereka, perlihatkan kepada kamu, maksudnya kepada Nabi, sesembahan dan yang dianggap setara dengan Allah itu. Kalla, tidak ada yang bisa, karena Allah ini Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha menang, yang maha kuat. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Wa ma arsalnaka illa kafatan, dan kami tidak mengutus kamu, yang dimaksud adalah Nabi SAW, illa kafatan, melainkan untuk semua, linnasih, seluruh manusia, basyiron, sebagai pembawa berita, yakni kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surga. Yang dimaksud basyiron ini berita gembira, Pak. Wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang kafir bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Mohon maaf, mohon izin, Pak, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya setan ya. Nabi SAW itu lebih baik daripada kita. Jauh, bukan hanya lebih baik, jauh sekali lebih baik daripada kita. Nabi itu hanya basyiron wa nadhira, menyampaikan berita gembira bagi yang mau mengikutinya dan memberi peringatan bagi orang yang menentang kepadanya. Sampai di situ, Pak. Tidak menghina Nabi itu. Nabi tidak menghina orang. Ada orang sekarang, terkadang ada seorang atau kelompok itu mudah menghina orang lain, menyepelekan orang lain. Allahu Rabbi, malah membawa nama-nama Nabi, kadang mengatasnamakan Nabi. Dia mencemooh yang berbeda dengan dia, menghina. Kita boleh berbeda dengan orang lain, tapi kita juga tidak boleh berbeda dengan Nabi SAW. Jadi bukan hanya vertikal ke atas kita baik, tapi juga kepada sosialnya baik. Kita tiru Nabi SAW. Nabi itu tidak menghina orang lain. Nabi itu hanya memberi kabar gembira pada orang yang beriman. Dikasih tahu, selamat ya, dengan keimananmu, dengan kesabaranmu, kamu akan mendapatkan surga. Kamu akan mendapatkan nikmat yang tak terhingga dari Allah. Rezeki yang tidak akan pernah terputus di akhirat. Kalau ada orang yang tidak percaya, tidak mau mengikuti Nabi SAW, Nabi berikan peringatan. Hati-hati loh, ada akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Jadi bukan dihina, bukan ada dengan nada-nada yang mengolok-olok ya, merendahkan yang lain, enggak. Makanya hati-hati kita ini. Kadang ketika kita sudah mengikuti Nabi dalam bab ritual ibadah, kadang kita ditipu oleh iblis, kita menyepelekan orang lain. Kalau ben sampeyan kesobong saya terjamin masuk surga, sobong. Tidak ada satu ayat yang turun kepada kita akan masuk surga, tidak ada, Pak. Kita ini sama-sama berjuang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bisa saja orang yang ahli ibadah di akhir hidupnya itu menjadi orang yang su'ul khatimah. Dan bisa saja orang yang maksiat selama hidupnya Allah berikan hidayah sehingga satu malam dia bertaubat, Allah masukkan dia dalam kategori at-tawwabin, orang yang bertaubat.
Nah, tugas Nabi itu wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad illa kafatan linnas, melainkan untuk semua manusia, basyiran untuk memberi peringatan, wa nadhira dan memberi basyira memberi kabar gembira, wa nadhira dan memberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi, tetapi kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui bahwasanya tugas Nabi itu hanya memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Neraka bentan anak kenega urusan Allah, Pak. Jangan kita menyudutkan orang lain. Maka hati-hati kita kalau ada kita temukan ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mereka berjuang dengan dakwahnya untuk mengajak seluruh manusia bertakwa kepada Allah, kemudian kita cemooh, hati-hati. Karena barangkali mereka mendekati manusia itu hanya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du, dan mereka berkata, orang-orang yang tidak percaya, mata hadzal wa'du, kapankah datangnya janji itu? In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Nabi SAW itu hanya memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi cukup, Pak, di situ. Malah ditantang oleh umatnya. Kapan datangnya azab itu? Kalau kamu memang orang benar. Kul, katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, lakum, bagi kalian, mi'adu yaumin, ada hari yang telah dijanjikan. La tastakhiruna, yang tiada dapat kalian minta mundur. Anhu, darinya. Wa la tastaqdimun, meskipun sedikit ya, sa'atan, waktu yang sebentar. Wa la tastaqdimun, dan tidak pula kalian dapat meminta supaya dimajukan darinya. Yang dimaksud adalah hari kiamat, Pak. Akan datang nanti suatu hari yang mana tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kalau paling pendeknya di dunia adalah kematian. Kalau ada orang yang tidak percaya tentang adanya itu, tetap kekeh dengan perbuatannya, mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka melakukan hurafat, kalau kita ingatkan cukup sampai di situ, Pak. Ya. Melakukan perkara yang bid'ah. Nah, ini hati-hati dalam juga memahami bid'ah. Ya. Tidak sembarangan kita membid'ahkan seseorang, tapi yang jelas bid'ah itu dilarang dalam agama. Tapi ini perlu didetailkan apa yang dimaksud bid'ah. Ini sesuai dengan pemahaman menurut ulama yang masing-masing dari guru-guru kita. Nah, kita ini tidak memvonis orang, kita hanya memberikan peringatan kalau itu menyeleweng dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ saja. Kita tidak sampai memvonis seseorang yang berlebihan. Akan datang suatu masa ketika Nabi itu dicemooh, Pak. Ketika Nabi berdakwah, memberikan peringatan, Nabi itu malah diolok-olok. Muhammad, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau memang benar apa yang kamu katakan itu, kapan terjadinya itu? Bukan pas Nabi ngangkat tangan, ya Allah adab mereka. Bukan malah mencaci maki, kamu ini kurang ajar, nanti kamu akan bertemu dengan neraka. Enggak. Malah dijawab oleh Allah, qul lakum mi'adu yaumin la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Katakan Muhammad SAW kepada mereka, akan datang suatu masa yang mana tidak akan bisa mundur lagi dan tidak akan maju lagi. Hari itu adalah hari kiamat. Banyak orang-orang yang menyesal nanti di hari itu, tapi sudah tidak bisa diulang kembali. Maka kita yang diberikan hidayah oleh Allah untuk percaya akan adanya kabar-kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan percaya akan adanya peringatan bahwasanya akan ada azab yang mengerikan. Semoga kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-31 dari surah Saba. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.